Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 yang berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa waktu ini, kita mendengar berita orang yang mengakhiri hidupnya muncul silih berganti. Ada yang mahasiswa, polisi, pengusaha, dan juga ibu rumah tangga. Dengan berbagai masalah yang berbeda, namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Dalam kehidupan, manusia dapat menghadapi berbagai macam ujian dan penderitaan, seperti kehilangan harta benda, kehilangan jabatan, atau bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai. Walau demikian, mereka yang tidak kehilangan harapan, bukan hanya mereka bisa meneruskan kehidupannya, tapi mereka bahkan dapat bangkit dan menginspirasi orang lain. Kisah Ayub dalam Alkitab adalah salah satu contoh yang paling nyata tentang bagaimana seorang manusia dapat kehilangan segalanya. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari Ayub adalah pengharapannya kepada Tuhan. Meskipun dalam penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Pengharapan yang berakar pada iman. Pengharapan dalam Tuhan adalah dasar dari iman yang kuat. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti bahwa iman dan pengharapan adalah hal yang saling berkaitan erat. Ketika seseorang menaruh pengharapan pada Tuhan, ia memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Meskipun jalan keluar dari masalah belum tampak secara kasat mata. Ayub adalah teladan dari iman dan pengharapan yang teguh. Meskipun semua yang dimilikinya hancur, Ayub tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Ayub berkata, sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Aku hendak menghadap Allah untuk mengadukan perkaraku kepadanya. Ini menunjukkan bahwa pengharapan Ayub tidak terletak pada keberhasilan atau kesuksesan duniawi, tetapi pada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Ketika harapan hilang, jiwa bisa menjadi lemah. Sebaliknya, kehilangan pengharapan dapat menghancurkan seseorang secara batin, meskipun ia masih memiliki harta
atau kedudukan. Amsal 13 ayat 12 mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Orang yang kehilangan pengharapan akan mudah jatuh dalam keputusasaan, kebingungan, dan kegelapan batiniah. Tidak peduli seberapa besar hal-hal materi yang dimilikinya, tanpa pengharapan dalam Tuhan, hidupnya akan terasa hampa. Bagaimana menjaga pengharapan di dalam Tuhan? Menjaga pengharapan kepada Tuhan membutuhkan disiplin rohani yang terus-menerus. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan mengenai cara yang dapat membantu kita untuk tetap teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Dalam kitab Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dengan merenungkan janji-janji Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, kita dapat tetap memiliki pengharapan yang kuat, meskipun situasi yang kita hadapi berat. Yang kedua, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 kita diingatkan untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa, sehingga damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan dalam doa, kita mengakui bahwa Dialah sumber segala pengharapan dan kekuatan kita. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas orang percaya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25, menekankan pentingnya bersekutu dengan saudara seiman agar kita saling menguatkan dalam pengharapan. Ketika kita bersekutu dengan saudara seiman, kita dapat saling menguatkan dan mengingatkan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Mazmur pasal 62 ayat 6 dan 7 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pengharapan yang sejati hanya bisa ditemukan dalam Tuhan, bukan pada hal-hal duniawi. Harta benda, kekuasaan, dan status dapat hilang kapan saja, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ayub adalah contoh orang yang terus berpegang pada pengharapan dalam Tuhan, meskipun dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Pada akhirnya, Tuhan memulihkan Ayub, bahkan memberkatinya lebih dari sebelumnya. Ayub 42 ayat 10 mencatat bahwa setelah Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pengharapan dalam Tuhan adalah pondasi bagi kehidupan orang Kristen. Meskipun kita mungkin kehilangan banyak hal dalam hidup ini, selama kita memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan, kita akan tetap dapat bertahan dan bahkan dapat bangkit kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengharapan dalam Tuhan bukanlah sekedar perasaan optimis atau semangat positif yang bergantung pada situasi, melainkan sebuah keyakinan rohani yang berakar pada kebenaran bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Pengharapan yang sejati bukan berarti kita tidak pernah menangis atau kecewa, tetapi bahwa di tengah air mata itu kita masih dapat berkata, aku percaya Tuhan masih bekerja. Di saat kita tidak memahami jalannya, di sanalah kita belajar mempercayai hati Tuhan. Ayub tidak pernah tahu alasan penderitaannya ketika badai itu datang. Ia kehilangan anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, bahkan dukungan dari istrinya sendiri. Namun di tengah kehancuran itu, Ayub tetap berani berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup.
Pernyataan ini adalah puncak dari iman yang hidup. Iman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada keberadaan Allah yang setia. Kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan dengan cepat, tetapi kita bisa memilih untuk tetap berharap kepada Tuhan di tengah keadaan yang tidak menentu. Disinilah keajaiban dimulai. Pengharapan melahirkan kekuatan, kekuatan melahirkan ketekunan, dan ketekunan melahirkan kemenangan. Saat kita memegang pengharapan itu erat-erat, iblis tidak akan mampu menggoyahkan kita. Sebab pengharapan dalam Tuhan adalah jangkar yang menahan jiwa kita agar tidak terombang-ambing oleh badai kehidupan. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan yang pasti. Ketika dunia berkata tidak ada harapan, Tuhan justru berkata, "Aku sedang menulis kisah pemulihanmu." Pengharapan dalam Tuhan juga membawa kita pada transformasi yang dalam, dari sekedar bertahan menjadi pribadi yang memancarkan terang di tengah kegelapan. Orang yang memiliki pengharapan sejati tidak hanya mencari pertolongan Tuhan, tetapi juga menjadi saluran pengharapan bagi orang lain. Inilah sebabnya Tuhan seringkali mengizinkan kita melewati lembah penderitaan, agar ketika kita keluar dari lembah itu, kita dapat berkata kepada orang lain, "Aku sudah melihat kesetiaan Tuhan." Dalam setiap luka yang kita alami, Tuhan sedang menanamkan pesan kasih yang akan menjadi kesaksian bagi banyak jiwa. Pengharapan bukan hanya untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Dunia yang penuh dengan keputusasaan membutuhkan anak-anak Tuhan yang masih percaya pada kuasa kasih karunia. Ketika orang lain melihat bahwa kita tetap berdiri meski diterpa badai, mereka akan tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan manusia, yaitu Tuhan sendiri yang menjadi sumber pengharapan kita. Maka jangan menyerah meski air mata belum berhenti mengalir. Jangan kehilangan semangat meski jawaban belum datang. Karena di balik setiap kesunyian doa-doa yang kita panjatkan, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah dan sempurna pada waktunya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, sebab mereka yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu. Biarlah kita terus berpegang pada pengharapan itu, sampai akhirnya kita melihat sendiri bagaimana Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita, lebih indah, lebih dalam, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk pengharapan yang Engkau tanamkan di hati kami. Di tengah dunia yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita sejati kami. Tolong kami Tuhan agar tidak menyerah dalam penderitaan, melainkan belajar melihat tangan-Mu yang bekerja di balik setiap air mata. Ajarlah kami untuk berharap hanya kepada-Mu, seperti Ayub yang tetap percaya meski segalanya hancur. Pulihkan setiap hati yang lemah, kuatkan setiap jiwa yang letih, dan nyalakan kembali api pengharapan di dalam diri kami.
Jadikan hidup kami saksi bagi kasih dan kesetiaan-Mu, agar melalui hidup kami orang lain pun dapat mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu Tuhan, dan biarlah perlindungan-Mu dinyatakan bagi bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.